Nama saya Kila, saya kelas 4 dari sekolah Sejanskom Ruya. Hari ini saya akan membawakan cerita rakyat dari daerah Jawa Tengah yang berjudul Timun Mas. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kampung daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang janda tua bernama Bosri. Ia hidup seorang diri tanpa seorang anak yang bermanja. Suaminya telah lama meninggal. Bosri ini setiap hari mencari kayu bakar di hutan atau dijual di pasar. Uangnya hanya cukup untuk makan sehari-harinya. Bosri ini sering kelelahan karena umurnya sudah tua. Ia sangat kesenda merindukan kehadiran seorang anak untuk menemani kesendiriannya. Siang malam ia selalu berdoa kepada Gusti Allah untuk memberikannya seorang anak. Suatu hari ia duduk termenung di sebuah batu besar di tengah hutan. Andai aku mempunyai seorang anak, tentulah pekerjaanku akan lebih ringan karena ada yang membantu. Mungkinkah keajaiban itu akan terjadi padaku? Tanyanya dalam hati. Tiba-tiba saat Bosri ini sedang asik melamun, raksasa muncul di hadapannya. Hai nenek tua, aku lapar sekali. Di mana anakmu? Biar aku makannya sekarang. Atau raksasa, aku tidak punya anak, jawab Bosri dengan gemetar dan takut. Kamu jangan bohong. Suara raksasa mendekat ke wajahnya ke arah Bosri ini. Aku tidak bohong. Ampun tuan raksasa, jangan memakanku. Aku masih ingin hidup. Pintar Bosri dengan wajah pucat. Hai perempuan tua, kamu ini udah tua. Dagingmu sudah alot. Itu pun kalau kamu punya daging. Bosri sangat ketakutan karena raksasa sangat besar dan menyeramkan. Tiba-tiba, sang raksasa memberikan kantong kecil berisi biji-biji timun. Tanamlah ini. Hai nenek tua, tanamlah ini. Mereka akan tumbuh dan berbuah. Salah satu dari mereka akan berwarna emas. Ketika sudah masak, petiklah. Di dalamnya akan ada seorang bayi. Rawatlah ia, beri makan yang cukup agar tumbuh sehat. Ketika ia berumur 6 tahun, aku akan memintanya. Ia akan kujadikan santapan yang lezat. Baik tuan raksasa, jawab Bosri. Lalu, selepas kepergian raksasa, Bosri ini pun melaksanakan semua perintah raksasa. Ia menanam biji-biji timun itu di telaga miliknya yang kecil. Benar kata tuan raksasa, salah satu dari mereka memang berwarna emas. Ketika sudah masak, Bosri ini membelahnya dan alangkah terkejutnya, di dalamnya ada seorang bayi yang sangat cantik. Ketika akan digendong, bayi itu tiba-tiba menangis. Alangkah senangnya hati Bosri ini mendengar suara tangisan bayi yang selama ini ia rindukan. Dia menamai bayi itu Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik parasnya dan memiliki kecerdasan serta perangai yang baik. Tak henti-hentinya Bosri bersyukur karena memiliki anak yang berbakti seperti Timun Mas. Namun, saat ia teringat akan janjinya kepada raksasa, ia menjadi sedih karena sebentar lagi umur Timun Mas hampir 6 tahun. Kekhawatiran Bosri ini terbukti. Raksasa datang untuk menagih janji. Untung, saat raksasa datang, Timun Mas sedang pergi ke pasar untuk menjual hasil kebun. Mana anakmu, perempuan tua? Aku sudah tidak sabar ingin memakannya. Kata sang raksasa. Bosri segera menenangkan raksasa itu. Maaf tuan raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu memakannya sekarang,
Tentu tidak enak dagingnya. Bagaimana kalau 3 hari lagi Tuhan datang? Saya akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Raksasa setuju dan pergi. Bos Rin terus memikirkan nasib anaknya. Melihat ibunya terus duduk termenung, Timun Mas pun bertanya-tanya dalam hati. Suatu sore, Timun Mas memberanikan diri bertanya apa yang membuat hati Bos Rin bersedih. Dalam kesedihan yang teramat dalam, Bos Rin menceritakan asal Timun Mas dan janjinya kepada raksasa. Timun tidak mau ikut raksasa itu, Ibu. Timun sangat sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan Timun, kata Timun Mas. Mendengar perkataan anaknya, Bos Rin termenung dan memikirkan cara agar anaknya selamat dari santapan raksasa. Suatu malam, Bos Rin bermimpi. Ada seorang pertapa di atas gunung yang menyuruh Timun Mas ke atas gunung. Keesokan harinya, Bos Rin membangunkan dan menyuruh Timun Mas naik ke atas gunung. Setelah sampai di atas gunung, benar ada seorang pertapa yang menunggu kehadiran mereka. Masuk dan duduklah. Saya sudah menunggu kehadiran kalian. Bos Rin dan Timun Mas pun duduk di hadapan sang pertapa. Timun Mas, ku berikan ini 4 kantong kecil yang berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Tebarkanlah isi bungkusan ini jika raksasa itu mengejarmu. Sesuai hari yang telah dijanjikan Bos Rin, raksasa itu kembali. Jangan takut anakku, jika raksasa itu mengejarmu, segera lari. Dan ingatlah petunjuk sang pertapa. Ketika melihat Timun Mas yang sudah besar, raksasa semakin tidak sabar, ingin menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, Timun Mas segera lari sekencang-kencangnya. Timun Mas mulai kecapaian, sementara raksasa mendekat. Pertama-tama, Timun Mas melebarkan kantong yang pertama yang berisi biji timun. Tiba-tiba hutan di sekelilingnya berubah menjadi ladang timun. Pikiran raksasa pun teralih. Ia segera memakan teman-teman. Namun, saat timun itu habis, ia kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas semakin takut karena raksasa semakin dekat. Ia menebarkan kantong yang kedua yang berisi jarum, dan hutan di sekelilingnya berubah menjadi hutan bambu yang lebat, tinggi, dan runcing. Kaki raksasa pun terkena bambu. Au! Ah! Namun, raksasa berhasil melewatinya. Melihat usahanya yang belum berhasil, Timun Mas segera melemparkan kantong yang ketiga yang berisi garam. Tiba-tiba muncullah lautan yang sangat luas dan dalam. Namun, raksasa berhasil melewatinya dengan mudah. Kini, Timun Mas semakin takut dan cemas karena ia hanya memiliki 1 kantong lagi. Jika senjata ini tidak melumpuhkan raksasa, maka tamanlah riwayatku menjadi santapannya, kata Timun Mas. Dengan keyakinan dan berdoa dalam hati, ia melemparkan kantong yang keempat dan tiba-tiba muncullah air lumpur yang mendidih. Raksasa pun tercebur dan tewas ketika melihat raksasa yang tewas. Timun Mas segera berjalan pulang. Dari kejauhan, Bos Rin melihat anaknya yang selamat. Ia berlari memeluknya. Dan mereka berdua hidup berbahagia.
Nah, teman-teman, jangan pernah berhenti berharap ya, seperti bos ini yang terus berharap mempunyai seorang anak. Dan jangan berbuat jahat seperti itu raksasa yang akhirnya akan disalahkan. Kita juga harus berdoa dan berusaha apapun permasalahannya, maka semua akan diselesaikan dengan baik. Terima kasih.